Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldi dengan NIM 35. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai dinding torak dan pleura yang merupakan bagian penting dalam sistem respirasi dan proteksi organ vital di dalam rongga dada. Pembahasan saya ini meliputi pengertian dan komponen dinding toraks dan pleura, otot dinding toraks, vaskularisasi, persarafan dinding toraks, pleura dan kafum pleura, dan relevansi klinis. Baik, boleh di slide. Oke, di sini kita pengertian dulu ya. Dinding toraks adalah struktur yang membentuk batas luar kafum torak, berfungsi untuk melindungi organ vital seperti jantung dan paru, membantu proses respirasi menjadi tempat perekatan otot. Oke, kafum torak batas-batas. Anteriornya ada osternum yang membentuk seperti pelindung itu. Terus dorsalnya ada corpus vertebral torakal dari 1 sampai 12. Lateralnya ada costa 1 sampai 12. Terus dibagi lagi menjadi dua, ada costa vera dan costa spurae. Yang vera ikut sejati dari 1 sampai 7, sedangkan spurae itu dari 8 sampai 12. Yang mengambang itu adalah costae palsu. Di superiornya ada apertura thoracis superior dan di inferiornya ada apertura thoracis inferior. Tertutup diafragma. Oke, selanjutnya kafum torak. Dinding toraks terdiri dari kerangka torak, muskulus torak, batas superiornya ada apertura thoracis superior. Di bagian apertura thoracis superior juga dibatasi oleh tepi kranial superior manubrium sternum di anterior, vertebra thoracalis 1 di posterior, dan costa 1 di lateralnya. Batas inferiornya, apertura thoracalis inferior, juga ada batas-batasnya. Yang pertama ada processus pedeus di anterior. Untuk di posteriornya ada vertebrae thoracalis 12. Untuk di lateralnya ada costa 7 sampai 12 dan arcus costae ditutupi diafragma atau phrenicus. Ini yang tadi yang dijelasin, slide lagi. Slide. Nah, ini penampakan kalau di kadaver. Ini diafragma, slide lagi. Oke, untuk kerangka toraks lateral 12 pasang kosta, 7 pasang kosta verae atau kosta sejati, 5 pasang kosta spurae atau kosta palsu, 3 pasang kosta. Untuk yang kosta spurae itu dibagi dua lagi, 3 pasang kosta arcuariae itu dari kosta 8 sampai 10 dan 2 pasang kosta fluctuantes kosta 11 dan kosta 12. Boleh di zoom dikit. Nah, untuk Costa Arquariae itu langsung menempel pada itu ada yang di atasnya lagi, atasnya lagi. Nah, pokok dari 10 dan 11 dan 12 itu kan agak tidak langsung menempel ke manubrium. Ke sternum, maaf. Oke, di zoom out lagi. Untuk di ventral atau anteriornya ada sternum, di dorsal posteriornya ada corpus vertebra thoracalis 1 sampai 12. Lanjut. Ini pembagian dari osternum, ada incisura jugular, tempat-tempat penempelnya costa, terus ada yang menonjol itu angulus sterni. Untuk yang besar ini di bagian tengah ada corpus sterni dan di bagian bawahnya, di bagian inferiornya ada processus sipioideus. Lanjut. Ini pembagian midline-nya ya. Guys, ada parasternal, ada midsternal, ada midclavicula dan mid axillaris line. Lanjut. Nah, ini penampakan di tubuh asli. Lanjut, lanjut, lanjut. Oke, otot-otot dinding torak dibagi beberapa kelompok. Untuk ekstremitas superior yang ekstrinsik, ada musculus pectoralis mayor, pectoralis minor, M100 anterior, dan musculus subclavicular. Untuk anterolateral abdomen ekstrinsik, ada musculus obliquus abdominis externus yang biasa disebut MOAE, dan musculus rector abdominis. Yang intrinsik torak juga disarapi oleh nervus. Semuanya disarapi oleh nervus intercostalis yang meliputi musculus intercostalis externus, internus, intimus, dan musculus transversus thoracis, musculus levator costarum, dan musculus subcostalis. Lanjut. Ini yang di kadaver ya. Oke, di kadaver nanti kalian bisa identifikasi sendiri. Ini untuk aspek klinis untuk efusi
Pleura. Fungsi pleura. Dinding musculus intercostalis externus untuk inspirasi biasa seratnya ventrakranial dari atas. Pokoknya nanti membentuk A. Dan musculus intercostalis internus untuk ekspirasi biasa, seratnya dorsocaudal. Untuk musculus intercostalis intimus dan transversus costalis, maksud saya musculus intercostalis intimus dan musculus transversus costalis atau torakis. Nah, fungsi pleura jangan di tepi bawah kosta namun di antara kosta atau di intra di subcosta space ICS, intracosta space. Di tepi bawah kosta dipisahkan van intercostalis atau jurang neurovaskular. Terus terdapat VA intercostalis 112 dan van subcostalis 12. Lanjut. Ini kalian bisa lihat nanti. Lanjut. Lanjut lanjut. Ini di kadaver lanjut. Oke, jurai neurovascularisasi van intercostalis 1 sampai 2 et subcostalis itu keluarnya langsung dari midspin dan sebelum keluar itu nanti membentuk ganglion langsung keluar dari nervus-nervus yang kita biasa kenal. Lanjut. Oke, kita masuk ke vena intercostalis 1 12 1 11 dan vena subcostal. Alright, di sini ada dari pasti kalau dari vena itu dari yang jauh yang langsung ke dekat. Jadi dia disebut bermuara. Jadi nanti mereka masuk ke VCS terus masuk ke jantung dan dialirkan lagi. Dan dimasukkan ke pulmo agar terjadi pertukaran darah CO2 menjadi kaya oksigen. Lanjut. Arteri intercostalis. Arteri intercostalis anterior itu cabang langsung dari torakika interna. Terus yang arteri intercostalis posterior langsung dari cabang langsung dari subclavicula untuk 1 2 dan 3 sampai 11 itu langsung dari aorta thoracalis. Ya, itu ilustrasinya. Lanjut di kadaver. Lanjut AFN, arteri vena nervus, arteri dinding toraks. Ada arteri intercostalis anterior, cabang dari arteri thoracica interna, cabang arteri subclavia, maaf. Terus arteri intercostalis posterior 1 dan 2 dari intercosta suprema, cabang trunkus costocervicalis, arteri subclavia. Untuk arteri intercostalis posterior 3 sampai 9 dan arteri subcostalis dari aorta thoracalis. Untuk vena dinding toraks, vena intercostal dari 1 sampai 11 dari vena subcostalis. Terus ada vena subcostalis. Untuk nervus-nervusnya, nervus intercostalis 1 melayani ekstremitas superior, untuk yang kedua melayani dinding torak dan sensorium daerah ulnar, untuk yang 3 sampai ke 7 melayani torak, dari 8 ke 11 melayani torak dan dinding abdomen, dan 12 untuk melayani dinding abdomen. Lanjut. Mediastinum. Oke. Loh, kudu pleura. Saya akan di sini akan membahas pleura. Ya. Pleura adalah membran serosa tipis yang membungkus paru-paru dan melapisi dinding rongga dada. Pleura itu dibagi menjadi dua, ada pleura parietal dan pleura visceral. Untuk pleura parietal itu langsung melapisi dinding toraks, terdiri dari pleura costalis, pleura diafragmatik, pleura mediastinalis, pleura cupula atau cervical. Yang untuk pleura visceralis itu menyelubungi permukaan paru-paru, melekat pada jaringan paru dan mengandung serabut elastis. Lanjut. Tuh, sudah saya jelaskan. Lanjut. Sudah saya jelaskan. Langsung masuk ke kafumnya, Dek. Itu di atas, di atas, di atas. Oke, kafum pleura.
Merupakan ruang potensial antara pleura parietal dan visceral yang berisi cairan serasa berfungsi untuk mengurangi gesekan pada respirasi dan membantu ekspansi paru-paru. Bayangkan jika tidak ada pleura, paru-parumu itu ngegesek dinding. Terus bunyinya nyit 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 kan gak enak kan. Makanya ada cairan serosa biar mulus. Kayak motormu itu loh. Terus di sini aspek klinisnya ketika terjadi penumpukan cairan pada pleura, maka itu disebut efusi pleura. Nah, cara mengatasinya dengan cara fungsi pleura agar tidak terjadi tekanan pada paru-paru kalian. Untuk penumpukan udara itu disebut pneumotoraks. Oke. Nanti di pleura itu akan terjadi namanya pertemuan pleura, di mana pertemuan pleura ini menggabungkan pleura parietal menjadi visceral. Di hilus pulmo, lubang tempat keluar masuknya radix pulmonal, arteri bronchus primarius, destra sinistra, arteri vena pulmo destra sinistra, arteri vena bronchial destra sinistra, dan limfoidea bronkiopulmonal dan plexus pulmonal di ligamen pulmonal antara hilus dan basis. Alright. Ada resisus nggak? Eh, nanti ada resisus ya. Resisus itu kayak ruangan lagi, ruangan lebih kecil itu ada resisus costodiafragmatica dan resisus costomediastinalis. Nah, kan pleura itu kan membungkus, gunanya membungkus paru-paru dan organ-organ lainnya. Sedangkan paru-paru di sebelah kiri kalian itu ada jantungnya. Nanti ada bagian yang akan sedikit seperti ruangan karena itu tempatnya jantung. Terus apakah slide lagi? Nah, baik. Dinding torak dan pleura ini memiliki peran vital dalam perlindungan organ, mekanis pernapasan, serta beberapa aspek klinis yang sangat penting sebagai dasar praktik kedokteran. Nah, jadi wajib kalian baca dan pahami. Semoga penjelasan yang saya berikan bisa masuk di otak dikarenakan anatomi ini hafalan. Jadi sering belajar minimal 6 jam sampai 8 jam. Jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini saya akan buka sesi tanya jawab. Baik, di sini saya akan melakukan sesi tanya jawab. Apakah dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Izin bertanya, Kak. Silakan, silakan. Untuk ini tentang materi tadi yang di dinding toraks itu, Hmm. apa saja komponen penyusun dinding toraks dan bagaimana sih peran masing-masing komponen tersebut, Kak? Untuk komponen penyusunnya dinding toraks itu tersusun dari struktur tulang, otot, dan jaringan ikat. Untuk fungsi dan perannya masing-masing itu untuk keseluruhan itu untuk menjaga organ vital di rongga dada. Ya, ada komponen pentingnya yaitu tulang, yaitu sternum, 12 kosta, dan vertebrae thoracalis. Tulang ini membentuk kerangka utama rongga toraks, membentuk dan tempat melekatnya otot-otot seperti otot interkostalis eksterna, interna, dan intimus yang berperan dalam proses respirasi. Terus ada jaringan ikat dan fasia yang menghubungkan dan memperkuat struktur. Jadi secara keseluruhan dinding torak itu berfungsi untuk pelindung organ di dalam torak seperti jantung, paru-paru, dan juga untuk memungkinkan kalian itu menarik nafas agar ekspansi dan kontraksi rongga dada saat bernafas jadi nggak sesek. Misalnya kalian nggak bisa ekspansi, jadi diam aja rongga dadanya nanti kalian sesak saat bernafas. Apakah bisa dimengerti? Siap dimengerti, Kak. Ya, lanjut. Silakan.
Saya Kak, silakan. Jadi saya mau katakan ya, ah, sebentar, Kak. Ini Kak, jadi kan Kak, saya mau bertanya bagaimana peran dinding torak dalam mekanisme pernapasan. Pertanyaannya nyambung sama pertanyaan yang pertama tadi ya. Jadi untuk mekanisme pernapasan di dinding toraks itu dinding toraks berperan aktif dalam respirasi melalui pergerakan tulang rusuk dan kerja otot interkostalis saat inspirasi. Maksud saya, untuk inspirasi, otot interkostalis eksterna berkontraksi sehingga tulang rusuk itu terangkat dan rongga torak membesar. Hal ini menurunkan tekanan intratorakal sehingga udara masuk ke paru-paru. Sebaliknya saat ekspirasi, otot relaksasi, rongga torak makin mengecil. Dengan demikian, dinding torak tidak hanya sebagai pelindung, tetapi juga komponen dalam sistem pernapasan, dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu. Masih yang jawab? Ya, ya sudah cukup Pak, sudah cukup Pak. Terima kasih, terima kasih. Ya, selanjutnya. Siap, saya izin bertanya. Kan. Tentang pleura ya, Kak. Ya. Apa sih fungsi cairan pleura itu, Kak? Untuk fungsi cairan pleura sendiri tadi udah dijelasin, gunanya itu sebagai pelumas agar paru-paru itu dapat bergerak bebas saat inspirasi maupun ekspirasi. Selain itu, cairan ini menciptakan tekanan negatif yang membantu paru-paru tetap mengembang mengikuti pergerakan dinding toraks. Jika tidak ada cairan pleura, nanti paru-paru akan bergesekan dengan organ-organ lainnya. Sedangkan organ-organ ini kan vital ya, organ-organ di torak ini sangat vital. Jika terjadi pergesekan, maka nanti ada fasa-fasa yang terjepit. Nah, dari situ adanya pelumas agar tidak terjadi hal-hal seperti itu. Bapak sudah menjawab? Siap, sudah, Kak. Oke, mungkin kita hanya cukupkan untuk 3 pertanyaan saja untuk sesi kali ini. Mohon maaf jika ada yang tidak terjawab. Jadi mungkin saya cukupkan. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raden Farid Syarif dan NIM 51302537. Di sini saya akan menjelaskan tentang pulmo. Apa itu pulmo? Pulmo yaitu adalah paru-paru pada area torak, yang mana itu menjadi alat vital untuk pernafasan kita. Jika tidak ada pulmo, maka kita tidak akan bernafas. Baik, langsung masuk ke materinya saja. Pulmo dibagi menjadi dua, ada dekstra dan sinistra. Nah, untuk yang bagian dekstra itu terbagi menjadi tiga lobus, yaitu lobus superior, lobus medius, dan lobus inferior. Eh, dan untuk bagian sinistra dibagi menjadi dua, yaitu lobus superior dan lobus inferior. Selanjutnya, segmen pulmodextra. Nah, di pulmodextra pada area lobus superior terdapat segmen anterior, lalu ada segmen posterior dan juga segmen apicalis. Ini segmen apicalisnya. Habis itu segmen anterior pada yang warna hijau di sini. Maaf, yang warna biru. Ini segmen anterior. Sebenarnya segmen posteriornya yang berwarna hijau di gambar. Selanjutnya lobus medius. Lobus medius memiliki segmen medial dan juga segmen lateral. Nah, untuk segmen lateralnya yang ini dan untuk segmen medialnya yang berada di bawah sini.
Baik. Selanjutnya lobus inferior. Nah, lobus inferior ini eh, terdapat segmen apikal juga atau segmen superior dan juga ada segmen basal yang berisi anterior, medial, segmen basal anterior, segmen basal medial, segmen basal lateral, segmen basal superior. Ini segmen basal anterior. Lalu ini ada segmen basal medial yang warna hijau ini. Habis itu segmen basal lateralnya yang berwarna coklat keabu-abuan ini. Dan juga segmen apikalnya yang ada yang warna merah ini. Next. Memasuki segmen pulmo sinistra. Segmen pulmo sinistra ini terbagi menjadi dua tadi, lobus superior dan juga lobus inferior. Lobus superior berisi segmen apikoposterior, segmen anterior, segmen lingula superior, segmen lingula inferior. Yang ini segmen apikoposteriornya. Di situ ini ada segmen anterior, segmen lingua superior, dan di bawah sini ada segmen lingua inferior. Nah, untuk lobus inferiornya berisi segmen apikal. Ini segmen apikal ya. Segmen basalnya terdiri dari segmen basal anteromedial. Anteromedial itu yang warna kuning ini. Misalnya ada segmen basal lateral yang warna yang ini dan juga segmen basal posterior. Ini segmen basal posterior. Lanjut. Nah, ini kalau tampak dari kadaver ya. Ini dari depan, kalau ini dari belakang. Memasuki trakea. Trakea memiliki dua bagian. Ada pars membranacea atau dorsal. Ada juga pars cartilaginous atau anterior. Trakea terdapat pada vertebre torakal 4-5. Trakea bercabang bifurcation trakea menjadi bronchus primaries dextra sinistra. Dextra sinistra. Dan memiliki tonjolan di permukaan dalam paling distal, yaitu paling distal bifurcatio trachea, yaitu carina trachea atau panah merah. Yang panah merah ini itu adalah carina trachea. Lanjut. Nah, kalau di trachea itu pars membranacea itu yang bagian atas ini dan pars cartilaginous itu yang tengah ini. Dan untuk carina tracheanya itu yang ada seperti bentuk segitiga ini di bifurcatio trachea. Trachea cabang pertama primarius, habis itu orde 2-nya lobaris, orde 3-nya segmental dan orde 21 itu ada bronchiolus. Oke, lanjut memasuki arbor bronchial. Nah, arbor bronchial ini ada bronchus primarius dextra yang berisi bronchus lobaris superior atau epiterial di atas pulmonalis tepatnya. Itu berisi segmen apikalis, segmen posterior, dan juga segmen anterior. Selanjutnya ada bronchus lobaris medius. Bronchus lobaris medius ini berisi segmen lateral dan juga segmen medial. Selanjutnya ada bronchus lobaris inferior, yang mana bronchus lobaris inferior ini berisi segmen apikal atau superior. Habis itu juga ada segmen basalis medial, ada segmen basalis anterior, segmen basalis lateral, dan juga segmen basalis posterior. Lanjut. Untuk bronchus primarius sinistra, kalau yang tadi kan dextra, kalau ini yang sinistra, itu terdapat bronchus lobaris superior atau hiperterial, itu beris ada dibagi menjadi dua, ada ramus ascendens dan juga ramus descendens. Nah, ramus ascendens ini berisi segmen
apicoposterior dan juga segmen anterior. Sedangkan ramus descendens berisi segmen lingularis superior dan juga segmen lingularis inferior. Nah, selanjutnya bronchus lobaris inferior berisi segmen apicalis, segmen basalis anteromedial, segmen basalis lateral, dan juga segmen basalis posterior. Lanjut. Ini ada tabelnya. Ini ada laring, habis itu memasuki trakea, habis itu primary bronchi, habis itu ada secondary bronchi, ada tertiary bronchi, small bronchi, bronchioles, terminal bronchioles, dan juga respiratory bronchioles, dan juga alveolar sacs. Lanjut, ini kalau tampak kadavernya seperti ini juga, dan ini juga. Baik, lanjut memasuki sirkulasi darah. Nah, sirkulasi darah pada area pulmo ini dibagi menjadi dua, yaitu sirkulasi fungsional dan juga nutritif. Baik. Untuk sirkulasi fungsionalnya itu disebut fasa publika, itu gunanya untuk pertukaran O2 dan CO2 yang dilakukan pada fasa pulmonalis atau arteri dan juga vena pulmonalis. Nah, selanjutnya sirkulasi nutritif ini untuk memberikan nutrisi atau bisa disebut fasa privat untuk nutrisi itu, menyalurkan nutrisi, dilakukan pada fasa bronchialis pada arteri bronchialis dextra sinistra, sisanya dari arteri pulmonal. Lanjut, ini gambar tabelnya. Habis itu lanjut ke aliran limfatik paru. Nah, aliran limfatik paru ini dibagi menjadi dua, ada profundus dan juga superficial. Nah, kalau profundus itu dari jaringan alveolar. Ada limfoidea pulmonal, ada limfoidea bronchopulmonal, ada limfoidea tracheobronchial, ada limfoidea bronchomediastinal. Untuk superficialnya itu dari pleura visceral dan jaringan alveolar dekat pleura yang berisi limfoidea tracheobronchialis, ada limfoidea bronchomediastinalis. Nah, limfoidea bronchomediastinal dextra itu menuju ke ductus lymphaticus dextra. Sedangkan yang sinistra itu menuju ke ductus thoracicus. Tuh. Lanjut, inervasi pulmo. Inervasi pulmo ini dibagi ada dua, ada simpatis, ada juga parasimpatis. Nah, yang simpatis ini dari truncus sympathicus ganglion thoracalis 1 sampai 4 yang berfungsi untuk melepas adrenalin atau epinefrin dan non-adrenalin yang berisi yang berguna untuk bronkodilatasi atau melebarkan bronkus. Nah, sedangkan parasimpatis itu dari nervus vagus dextra sinistra yang berfungsi untuk melepaskan asetilkolin pada area bronkokotritis dan juga meningkatkan sekresi cairan bronkus. Nah, ini gambarnya. Baik. Baik, selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab.
Baik, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silahkan Madani. Ya, saya mau bertanya, Kak. Jadi, yang pertanyaan saya, sebentar. Hmm, sebentar, Kak. Oke. Oh iya, baik, Kak. Nah, untuk pulmo sendiri ya, Kak, saya mau bertanya, kalau struktur anatomi paru-paru kanan dan kiri itu gimana, Kak? Kayak, ya kayak gitulah pokoknya. Gimana strukturnya, Kak? Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan tadi. Bagaimana sih struktur anatomi paru kanan dan kiri? Nah, itu paru kanan itu memiliki 3 lobus, sedangkan paru kiri itu memiliki 2 lobus. Nah, eh, untuk paru kanan itu 3 lobus, yaitu lobus superior, medius, dan juga inferior. Sedangkan paru kiri memiliki 2 lobus karena adanya lengkungan jantung atau tempatnya jantung, jadinya hanya ada 2. Eh, dan juga paru itu dilapisi oleh pleura visceralis dan juga yang berfungsi sebagai organ respirasi utama pada paru. Apakah sudah menjawab? Eh, ya nggak apa-apa, Kak. Sudah, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya, apakah ada yang mau bertanya? Saya. Silakan Givari Azhar. Baik, jelaskan proses pertukaran gas di pulmo atau paru-paru, gitu Kak. Baik, izin menjawab ya tentang pertukaran gas tadi, Givari Azhar. Pertukaran gas itu terjadi di alveolus, yang mana oksigen atau O2 itu berdifusi dari alveolus ke kapiler darah. Sedangkan karbon dioksida atau CO2 itu berdifusi dari darah ke alveolus, yang mana proses ini terjadi karena adanya perbedaan tekanan parsial gas. Begitu, apakah sudah menjawab, Givari Azhar? Siap, sudah. Oke, baik. Apakah ada yang bertanya lagi? Saya, Kak. Silahkan, Aldi. Saya ingin bertanya, mengapa paru-paru itu elastisitas, kok harus gitu elastisitas? Kenapa enggak eh, kaku aja? Itu saja. Jazakumullah, khairan kasiran. Oke, Assalamualaikum baik. warahmatullahi Izin wabarakatuh. menjawab tadi yang tentang elastisnya paru itu kenapa penting. Nah, eh, jadi elastisitas itu memungkinkan untuk paru mengembang saat inspirasi dan juga kembali ke bentuk semula saat ekspirasi. Jika kehilangan elastisitas, seperti pada emfisema, itu menyebabkan gangguan ventilasi dan akan menyebabkan sesak napas kronis. Begitu. Apakah sudah menjawab, Aldi? Sudah, Kak. Ya, cukup sudah menjawab. Oke, sudah menjawab ya. Nah, terima kasih ya, Eh, Kak. oke, baik. Terima kasih juga sudah bertanya. Ya, Eh, baik, mungkin cukup sekian ya. Saya tutup ya sesi tanya jawabnya. Mohon maaf jika ada salah kata atau jawaban yang kurang tepat. Eh, Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gifari Azhar. NIM saya 51300250112. Di sini saya akan menjelaskan tentang atau mempresentasikan tentang mediastinum dan perikardium. Baik, yang pertama-tama yaitu mediastinum. Apa sih mediastinum itu? Mediastinum itu adalah ruang sentral di dalam rongga toraks yang terletak di antara kedua paru-paru. Bisa di slide ke bawah? Baik,
Mediastinum itu berisi berbagai organ vital yang tidak dilapisi oleh pleura paru sehingga disebut sebagai ruang non paru di rongga dada. Secara umum, mediastinum itu berfungsi sebagai tempat organ-organ vital, sistem kardiovaskular, dan respirasi. Jalur utama pembuluh darah, saraf, dan saluran pencernaan bagian atas. Pemisah antara paru-paru kanan dan kiri. Setelah itu batas-batas mediastinum. Di anterior ada sternum dan cartilago costae. Di bagian dorsal ada corpus vertebrae thoracal 1 sampai 12 dan capituli costae. Di bagian superior ada apertura thoracalis superior dan di bagian inferior ada diafragma. Di bagian lateral ada pleura mediastinalis. Batas-batas ini menunjukkan bahwa mediastinum itu merupakan ruang tertutup namun sangat padat oleh struktur penting. Baik, bisa slide selanjutnya. Nah, ini ya di kadaver itu jadi seperti ini, itu mediastinum. Selanjutnya, nah begini, ini tampak depan atau anterior. Setelah itu selanjutnya. Nah, mediastinum itu dibagi menjadi dua, secara garis besar ya. Mediastinum superior dan mediastinum inferior. Selanjutnya. Nah, ini mediastinum. Mediastinum itu dibagi dua, yaitu angulus sterni dan corpus vertebrae. Mediastinum superior itu bisa ke bawah. Mediastinum superior itu terletak di atas garis imajiner dari angulus sterni ke vertebrae thoracalis keempat atau kelima. Nah, kalau mediastinum inferior itu terletak di bawah garis tersebut dan dibagi lagi menjadi 3 bagian. Selanjutnya. Ini ya. Jadi dibagi menjadi 3 itu ada mediastinum anterior, mediastinum medium, mediastinum posterior. Nah, ini jadi kalau mediastinum inferior tadi dibagi menjadi 3 oleh perikardium, yaitu mediastinum anterior, mediastinum medius, mediastinum posterior. Nah, di mediastinum medius itu ada cor, ada perikardium, ada nervus prenica, ada vasa perenica. Nah, kalau di mediastinum posterior itu ada esofagus dan nervus vagus, dextra sinistra, ada vena azygos dan ada vena hemiazygos, ada aorta thoracal, ada ductus thoracicus. Ada juga nervus splancnicus mayor dan minor. Nah, ini mediastinum superior. Di mediastinum superior itu ada berisi erigomusculus sternohyoid dan musculus sternothyroid. Di timus sisa-sisa kelenjar berupa jaringan ikat fibrous. Setelah itu ada saluran-salurannya. Yang pertama ada arteri. Nah, arteri ini dibagi lagi ya. Jadi ada arcus aorta, aorta ascendens, arteria brachiocephalica, arteria carotis communis sinistra, arteria subclavicular sinistra. Setelah itu di venae ada vena cava superior, vena brachiocephalica, muara dari vena azygos. Nah, kalau di ductus thoracicus itu terletak dorsal dari arcus arcuata dan arteris subclavia. Selanjutnya,
mediastinum superior berisi yang keempat yaitu viscera, yaitu trachea, terletak garis tengah dorsal dari pembuluh darah besar. Itu ada oesophagus, terletak sebelah dorsal dan sedikit ke kiri trachea. Yang kelima ada nervus, ada 4 nervus ya, yaitu nervus dextra sinistra, ada plexus cardiacus, ada nervus recurrent sinistra, ada nervus Preniki dextra sinistra. Selanjutnya, nah ini ya kalau misalkan di kadaver itu terlihat jelas kalau itu adalah mediastinum. Selanjutnya, di mediastinum inferior ini berisi kalau di anteriornya yaitu ada jaringan ikat kendor. Habis itu ada pembuluh darah kecil. Setelah itu ada saluran limfa. Ada juga beberapa limfonodi kecil. Dan ada di mediusnya ada perikardium dan cor. Ada juga pembuluh darah besar yaitu vena cava superior, truncus pulmonalis, dan bifurcatio trunci pulmonalis. Yang juga radix pulmonis dextra dan sinistra. Nah, kalau nervinya itu ada nervi prenici terletak pada permukaan lateral perikardium gitu. Selanjutnya, nah ini ya kalau di kadaver terlihat jelas ya, berisi apa aja, apa isinya mediastinum inferior itu. Selanjutnya, oh ini dibuka dengan alat ya, ada bagian-bagiannya, semuanya isi-isinya, nervus-nervusnya. Nah, selanjutnya, nah ada mediastinum inferius yang ketiga ya, yang posterior, yaitu ada saluran. Salurannya itu ada aorta thoracalis, vena azygos, vena hemiazygos. Setelah itu ada ductus thoracicus. Yang di viscera ada oesophagus, ada trachea menjadi bronchus primarius dextra dan sinistra. Kalau nervinya ada nervus vagus dextra, nervus vagus sinistra, nervus splanicus mayor, dan juga nervus splanicus minor. Nah ini ya, itu ada bagian-bagiannya. Jadi ada nervus-nervusnya, semuanya terlihat. Selanjutnya, ini terlihat semua. Ya, baik, ke atas lagi. Bentar. Nah, apa sih hubungan apa mediastinum dengan organ sekitarnya itu? Mediastinum itu berhubungan erat dengan kayak paru-paru, diafragma, dan leher. Jadi kayak paru-paru itu melalui pleura mediastinalis, kalau diafragma itu sebagai pembatas inferior, kalau leher itu melalui apertura thoracalis superior. Gitu. Karena hubungan ini, infeksi atau massa di mediastinum dapat menyebar ke leher atau mengaruhi fungsi paru dan jantung. Beberapa kondisi klinis yang berkaitan dengan mediastinum itu diantara lain ada berapa ya? Ada 3. Ya. Yang pertama yaitu mediastinitis, yaitu peradangan pada mediastinum. Ya, dapat terjadi akibat infeksi esofagus atau pasca operasi jantung. Kondisi serius ini itu bisa mengancam nyawa ya teman-teman sekalian. Nah, setelah itu ada tumor ya. Mediastinum itu bisa terjadi tumor. Umumnya itu berasal dari timus, jaringan saraf, atau kelenjar limfa. Lokasi tumornya itu biasanya di bagian mediastinum tertentu ya. Misal kayak di mediastinum superior itu di mananya, mediastinum inferior itu di mananya.
Nah, setelah itu ada pneumomediastinum. Nah, itu yang masuknya udara ke dalam mediastinum. Jadi kalau misalkan kalian apa kayak ya hitungannya kayak kalau makan jangan sambil ngomong, nah itu bisa masuk masuk itu. Nah, kayak gitulah. Menyebabkan nyeri, jadi kayak nyeri banget di dada, pernafasannya bakalan terganggu gitu. Baik, selanjutnya itu tentang perikardium ya. Silahkan di slide ke perikardium. Jom, nah, baik, selanjutnya yaitu perikardium ya. Silakan ke bawah. Nah, apa sih perikardium itu? Perikardium adalah kantung fibrosa serosa yang mengelilingi jantung dan pangkal pembuluh darah besar. Contohnya kayak aorta, vena cava gitu. Itu kan besar semua ya. Nah, secara anatomi kalau misalkan dari anatominya perikardium itu banyak fungsinya ya. Contohnya kayak pelindung mekanik jantung, penjaga posisi jantung di mediastinum, pencegah peregangan berlebihan saat jantung terisi darah. Jadi perikardium itu terletak di mediastinum tengah, tepat di antara paru-paru ya, di belakangnya sternum dan di atasnya diafragma. Pas banget di tengah-tengah. Silakan lanjut. Nah, nih perikardium itu dibagi tersusun dari dua lapisan ya, yaitu perikardium fibrosum dan perikardium serosum. Nah, kalau di perikardium fibrosum itu lapisan paling luar ya. Nah, itu sifatnya itu bersifat kuat dan tidak elastis, terbuat dari jaringan ikat yang padat. Nah, itu biasanya berfungsi untuk melindungi eh, struktur utama ya, yang emang pelindung utama banget dari jantung. Nah, lapisannya itu biasanya melekat di diafragma bagian bawah, sternum melalui ligamentum sternoperikardium, pembuluh darah besar di bagian atas. Fungsi utamanya ya tadi ya, jadi mencegah jantung mengalami distensi berlebihan akibat peningkatan volume darah. Jadi eh, di anterior perikardium itu batas-batasnya ya, jadi batas-batasnya itu di anteriornya itu ada ke sternum, kalau posteriornya itu ke vertebre, kalau kranialnya itu ke lamina advent besar, kalau lateralnya itu pleura parietal. Nah, di antaranya itu ada nervus phrenicus dan vasa pericardia coprenica. Nah, selanjutnya ada pericardium serosum. Nah, pericardium serosum ini di dalamnya pericardium fibrosum ya. Ini juga eh, terbagi menjadi dua lapisan. Yang pertama adalah lamina parietalis, yang kedua lamina visceralis. Nah, lamina parietalis itu nempel pada fibrosum, sulcus perikard dengan fibrosum. Nah, ini itu biasanya melapisi bagian dalam perikardium fibrosum ya. Jadi kayak ini juga itu bersifat licin dan menghasilkan cairan serosa. Nah, kalau lamina visceralis atau epikardium itu biasanya nempel ke miokard, di antara epi dan peri disebut kavum perikard, isi cairan serous tipis. Jika berlebih tamponade atau efusi. Biasanya itu melekat langsung pada permukaan jantung, merupakan lapisan terluar di dindingnya jantung. Itu. Nah, setelah itu kavitas perikardialis. Di antara lamina parietalis dan visceralis itu terdapat rongga perikardium ya, yang berisi biasanya itu kurang lebih 15 sampai 50 mili cairan perikardial. Nah, cairan ini itu berfungsi untuk kayak mengurangi gesekan saat jantung berdenyut, memungkinkan pergerakan jantung yang halus dan bebas. Jadi kayak supaya organ-organ itu tidak organ kayak jantung itu tidak
tidak terluka atau lecet ya seperti itu ya. Kalau misalkan bergesekan atau apa sih fungsi perikardium itu? Perikardium itu memiliki beberapa fungsi penting ya. Di antaranya itu kayak perlindungan mekanik, stabilisasi posisi jantung, mencegah overdistensi, mengurangi gesekan, peran imunologis, ya, begitu ya. Jadi kayak yang pertama tadi perlindungan mekanik. Nah ini itu melindungi jantung dari benturan atau trauma fisik. Jadi kayak kalau misalkan jantung kayak bergerak gitu. Nah, itu supaya tidak terbentur gitu. Nah, kayak setelah itu kayak stabilisasi posisi jantung. Jadi jantungnya itu tetap posisinya itu tetap normal gitu di mediastinum, tidak bergerak-gerak kemana-mana. Nah, mencegah overdistensi itu kayak perikardiumnya, perikardium fibrosumnya itu membatasi ya peregangan jantung saat volume darah meningkat. Jadi kayak kalau misalkan eh, peregangan jantung ini volume darahnya itu meningkat itu terbatas gitu. Jadi udah dibatasi oleh perikardium. Nah, kayak mengurangi gesekan juga. Jadi kayak meminimalisir gesekan antara lapisan saat jantung berkontraksi. Nah, peran imunologis itu kayak membantu mencegah penyebaran infeksi ya dari organ sekitar ke jantung. Nah, divaskularisasi apa ya? Oh, bentar-bentar. Sebelumnya, sebelumnya. Nah, ini kalau misalkan kalian lihat-lihat ya perikardium itu kayak gimana di kadavernya kayak gini. Nah, selanjutnya. Slide perikardium yang terakhir. Nah, di atasnya. Nah, jadi vaskularisasi dan pasarafannya itu ada banyak ya. Vaskularisasinya itu perikardium itu mendapat suplai darah itu dari tiga. Yang pertama itu arteri perikardia koprenika, habis itu arteri muskuloprenika, habis itu cabang dari aorta thoracalis. Itu ya. Nah, kalau persarafannya itu biasanya perikardium fibrosum dan parietalis itu dipersarafi oleh saraf perennikus. Sangat sensitif banget ya terhadap nyeri. Nah, nyeri perikardium itu sering dirujuk ke bahu dan leher. Jadi kayak kalau misalkan perikardiumnya nyeri itu biasanya itu bahu dan leher itu kerasa nyerinya. Ah, kalau visceralis itu relatif tidak sensitif ya, jadi tidak gampang nyeri. Apa sih hubungan perikardium dengan organ sekitarnya? Nah, jadi secara anatomis perikardium itu berhubungan erat dengan ya kayak anterior. Anteriornya kan sternum dan tulang iga. Nah, kalau posteriornya itu esofagus dan aorta thoracalis. Kalau lateralnya itu paru-paru dan pleura. Kalau inferiornya itu diafragma. Nah, hubungan itu penting banget ya dalam konteks klinisnya, terutama kalau misalkan penyebaran infeksi atau tindakan bedah. Nah, kayak misalkan eh, di beberapa kondisi klinis ya yang berkaitan sama perikardium itu ada tiga. Ya, ada tiga. Yang pertama itu perikarditis, itu biasanya itu peradangan perikardiumnya. Jadi kayak gejalanya itu nyeri dada tajam, jadi kayak nyeri banget di dada gitu. Eh, Memburu saat inspirasi. Nah, itu penyebabnya itu infeksi virus, bakteri, sama autoimun ya. Jadi imunnya itu kurang. Nah, setelah itu ada kayak efusi perikardium. Nah, itu biasanya penumpukan cairan berlebih di perongga-rongga perikardium. Nah, itu dapat menyebabkan gangguan pengisian jantung. Nah, jadi kayak sakit banget juga ya. Habis itu ada tamponade jantung. Jadi kondisi darurat akibat tekanan cairan perikardium, menurunkan curah jantung, ditandai dengan hipotensi, distensi, vena jugularis, dan bunyi jantung melemah. Nah, itu saja presentasi dari saya tentang perikardium dan mediastinum. Eh, Apabila ada salah kata, mohon maaf. Tapi setelah ini akan ada pertanyaan. Siapa yang akan bertanya?
Baik, dari presentasi ya tadi, apakah ada pertanyaan untuk materi Mediastinum? Saya Kak, Baik, ayo silakan Aldi. saya ingin bertanya tentang mediastinum Kak. Eh, Pak, eh, bagaimana pembagian mediastinum dan isinya, apa saja isi dari mediastinum itu dan pembagiannya Kak. Itu saja. Baik, tadi pembagian Mediastinum dan isinya ya. Jadi di Mediastinum itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu Mediastinum superior sama inferior ya. Jadi kalau di mediastinum inferior bagi menjadi anterior, media, dan posterior. Nah, setiap bagian itu memiliki organ seperti jantung, itu kan di mediastinum media, Hmm. dan esofagus itu di mediastinum posterior. Apakah sudah menjawab Mas Aldi? Hmm, Bisa Kak. Terima kasih Kak. Saya sudah sangat jelas Kak. Baik, selanjutnya, Saya mau bertanya Kak, saya mau bertanya Kak, saya Kak. ayo Maulana Madani. Baik Kak, sebentar Kak. Saya mau tanya yang tadi tentang mediastinum. Apa itu mediastinum? Dan kenapa kok mediastinum itu penting secara klinis? Itu Kak. Baik, apa itu mediastinum dan kenapa kok penting ya secara klinis? Mediastinum itu adalah ruangan di antara kedua paru-paru yang berisi jantung, pembuluh darah yang besar, habis itu trakea dan esofagus. Nah, kenapa kok penting? Nah, penting secara klinis itu karena banyak penyakit toraks yang melibatkan struktur di mediastinum itu. Itu, jadi kok kenapa mediastinum itu penting banget. Pak Aku sudah menjawab. Ya, sudah Kak. Terima kasih, terima kasih. Baik, selanjutnya Saya izin bertanya, Kak. silakan Raden. Apa dampak dari massa atau tumor mediastinum? Baik, dampak dari massa dan tumor mediastinum ya. Jadi tumor mediastinum itu dapat menekan trakea, jantung atau pembuluh darah besar sehingga menimbulkan sesak nafas, nyeri dada, dan gangguan sirkulasi. Apakah sudah menjawab, Mas Raden? Apakah saya boleh bertanya lagi, Kak? Tapi yang tentang perikardium. Kan tadi kan Kakak jelasin dua ya, mediastinum sama perikardium. Apakah boleh bertanya yang tentang perikardium juga, Kak? Nah, boleh. Silakan bertanya tentang perikardium. Nah, saya ingin bertanya yang tentang perikardium itu, mengapa perikarditis itu menyebabkan nyeri dada hebat, Kak? Baik, mengulangi ya, Kak ya. Mengapa perikarditis itu menyebabkan nyeri dada hebat, Kak? Baik, mengapa perikarditis itu menyebabkan nyeri dada hebat ya? Eh, itu karena perikardium fibrosum dan parietalis itu dipersarafi oleh saraf renikus yang sangat sensitif terhadap nyeri. Nah, kenapa kok akhirnya kalau misalkan kena perikarditis itu menyebabkan nyeri dada yang hebat banget? Karena emang apa saraf renikus kan sangat-sangat sensitif terhadap nyeri.
Begitu, apakah sudah menjawab? Oke, baik. Menjawab, Kak. Terima kasih, Kak. Baik, selanjutnya apakah ada yang bertanya lagi? Saya mau bertanya Kak. Baik Kak, saya mau bertanya yang tentang perikardium. Nah, kan itu perikardium itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastikan pastikan itu Kak ada fungsinya kan ya. Gak mungkin kan Allah menciptakan perikardium tapi nggak ada fungsinya. Nah, Allahu Akbar. yang mau saya tanyakan Kak, apa sih fungsi utama dari perikardium? Mohon dijawab ya Kak. Terima kasih. Baik, ya emang Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan eh, perikardium itu ada fungsinya ya. Nah, fungsi utama perikardium itu melindungi jantung, kayak menahan posisinya dan mencegah peregangan berlebihan. Nah, cairan-cairan perikardial itu juga mengurangi gesekan saat jantung berdetak. Jadi biar tidak ada apa lecet, luka gitu di jantung. Itu apakah sudah menjawab? Ya, ya sudah. Tidak apa-apa Kak, tidak apa-apa. Terima kasih, terima kasih. Baik, kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya cukupkan ya presentasi dan eh, sesi tanya jawabnya. Eh, Apakah kalau misalkan ada kesalahan kata atau salah pengucapan, salah penjelasan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Madani dengan NIM 34. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian cor. Pertama ada letak cor. Nah, cor sendiri terletak di mediastinum medius, berada di antara kedua paru, di atas diafragma, di belakang sternum, ya di belakang sternum. Lalu yang kedua ada bagian luar jantung. Nah, di bagian luar jantung ini terdapat yang pertama yaitu ada permukaan jantung. Di mana di permukaan jantung ini terdapat fasies anterior, lalu ada fasies posterior, lalu fasies inferior. Nah, lalu setelah itu ada apex cordis, lalu basis cordis, lalu margo margo acutus, lalu ada juga yang terakhir margo obtusus. Next, itu fasies anterior sternalis. Jadi fasies anterior itu didominasi oleh ventricle dextra, lalu di fasies anterior juga tampak auricula dextra dan sinistra. Lalu di fasies anterior juga terdapat sulcus interventricularis anterior yang berisi ramus interventricularis anterior dan juga vena cordis magna. Lalu yang kedua ada fasies inferior. Nah, untuk fasies inferior ini dia itu menghadap ke diafragma lalu dibentuk oleh ventrikel kanan dan kiri. Lalu di fasies inferior ini juga terdapat sulcus interventricularis posterior. Nah, terdapat sulcus interventricularis posterior. Nah, lalu yang selanjutnya fasies posterior. Turun. Nah, di fasies posterior. Nah, fasies posterior ini dibentuk oleh atrium dextra dan sinistra. Lalu di fasies posterior ini juga merupakan tempat dari
dari itu fasa besar. Lalu yang selanjutnya ada Margo acutus, lalu ada juga Margo obtusus. Langsung yang bawahnya sulcus, 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 sulcus. Nah, jadi teman-teman di jantung ini terdapat beberapa sulcus. Yang pertama yaitu sulcus atrioventricular. Sulcus atrioventricular ini terletak di antara atrium dan ventricle. Nah, di sulcus coronaris atau sulcus atrioventricular ini berisi arteri koronia dextra yang terletak di antara auricula dextra dan ventricle dextra. Lalu ada ramus transversus, arteri coronaria dextra, lalu ada vena cordis parva, lalu ada ramus circumflexa, arteri coronia sinistra, di bawah auricular sinistra. Lalu yang kelima ada sinus coronarius. Nah, bawah tuh, lalu yang di bawahnya itu cor yang asli yang terletak yang di kadaver. Jadi nanti teman-teman bisa lihat sendiri di kadaver. Belajar teman-teman. Lalu next ada dinding jantung. Nah, dinding jantung ini di dinding jantung ini terdapat 3 lapisan. Jadi jantung itu dilapisi oleh 3 lapisan. Yang pertama yaitu ada epikardium. Nah, epikardium ini merupakan lapisan luar jantung yang melindungi lapisan dalam dan organ dalam jantung. Jadi epikardium ini lapisan yang paling luar, yang terluar pokoknya. Nah, lapisan epikardium ini merupakan lamina visceral perikardium serosum. Lalu yang kedua ada miokardium. Miokardium ini yang di bawahnya epikardium. Miokardium bagian tengah berisi otot jantung yang terdapat di seluruh atrium dan ventricle. Nah, lapisan miokardium ini berfungsi untuk kontraksi jantung. Lalu yang ketiga ada endokardium. Jadi endokardium ini lapisan yang terakhir. Lapisan endokardium ini merupakan lapisan tipis endotel dan juga lapisan endokardium ini merupakan lapisan terdalam. Lalu ada ruang-ruang jantung. Jantung memiliki 4 ruang, yaitu yang pertama atrium dextra, lalu ada atrium sinistra, lalu ventricle dextra dan juga ventricle sinistra. Yang atrium dextra. Nah, atrium dextra ini terdiri dari sinus venarum, di mana sinus venarum ini memiliki ciri-ciri permukaan halus. Lalu sinus venarum ini menjadi tempat bermuaranya vena. Lalu di sinus venarum ini terdapat fossa ovalis dan juga limbus. Lalu yang kedua ada auricula. Nah, kalau yang tadi sinus venarum permukaannya halus, kalau yang auricula dia mempunyai permukaan kasar. Lalu terdapat yaitu pectinati. Lalu yang ketiga, auricula ini dipisahkan oleh crista terminalis. Lanjut yang ventricle dextra. Nah, ventricle dextra ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah ventricle proper. Nah, yang pertama tadi ada ventricle proper.
Ini bagian dari ventricle dextra ya teman-teman. Nah, ventricle proper ini isinya ada trabecula carinae, lalu musculus papiralis, lalu ada chorda tendinae, lalu ada juga moderator band. Nah, ya ventricle proper ini sama kayak yang tadi yang auricula, ventricle proper ini, ventricle proper ini, dia itu permukaannya kasar. Nah, lanjut yang kedua, vestibulum aorta. Maaf, kesalahan. Cut ya, editor cut. Lanjut. Yang kedua ada infundibulum atau conus arteriosus. Arteriosus. Nah, di infundibulum ini dia itu lapisannya halus. Lalu itu merupakan batas crista superventricularis. Lalu dia itu bermuara ke truncus pulmonaris. Nah, itu kadavernya teman-teman. Ya, bisa dilihat sendiri ya. Yang kedua ada jadi ventricle sinistra ini dia itu dibagi menjadi dua, yaitu ventricle proper dan vestibulum aorta. Yang ventricle proper ini dia itu memiliki ciri-ciri kasar, di permukaannya kasar, lalu ada musculus papiralisnya, lalu ada trabecula carinae, lalu iokatnya itu 3 sampai 5 kali lebih tebal dari ventricle dextra. Yang kedua ada vestibulum aorta. Nah, vestibulum aorta ini itu permukaannya halus, lalu dia itu bermuara ke aorta ascendens. Itu anatominya, kadavernya. Kedua ada selanjutnya ada katup jantung. Nah, jantung ini dia itu yang pertama dia itu ada 4 bagian, 4 katup. Pertama yaitu ada itu katup mitral atau bicuspid, lalu yang kedua ada katup tricuspid, lalu yang ketiga ada katup semilunaris aorta atau aortic semilunar, lalu yang keempat ada katup semilunaris pulmonalis atau pulmonari semilunar. Nah, itu untuk arah katup searah itu langsung next. Nah, itu pembagiannya. Langsung next. Nah, itu. Itu kadavernya, teman-teman. Oh, nggak kelihatan ya? Itu kadavernya, teman-teman. Langsung bawah. Oke. Lalu ada itu valvula semilunaris aorticus. Nah, itu valvula semilunaris aorticus itu dibagi menjadi 3. Ada posterior, ada dextra, lalu ada sinistra. Nah, itu strukturnya dari lunula, nodulus, lalu sinus aorticus dengan ostium, arteri koronia, dextra, sinistra. Nah, next. Kerangka jantung. Nah, jadi kerangka jantung ini dia itu terdiri dari annulus fibrosus, lalu trigonum fibrosus, dextra dan sinistra, lalu ada septum interventricular pars membranacea. Nah, kerangka jantung ini teman-teman, kerangka jantung ini sendiri berfungsi sebagai tempat melekat dan menstabilkan katup. Lalu
dia juga berfungsi sebagai tempat melekatnya miokardium. Lalu, yang ketiga, dia berfungsi sebagai isolasi listrik jantung. Nah, itu kalau kalian lihat di netter nanti dijelasnya kayak gitu. Next, suara jantung. Nah, suara satu, penutup katup AV saat sistol. Jadi katup mitral, ICS 5, mitral kiri. Lalu katup trikuspidal, ICS 5, parasternal kiri. Suara 2, penutupan katup semilunar dan diastol. Yang pertama ada katup aorta, dia di ICS 2 parasternal kanan. Lalu yang kedua ada katup pulmonal, yaitu di ICS 2 yang di parasternal kiri. Next, persarafan jantung. Jadi persarafan jantung itu ada dua, yaitu saraf ekstrinsik dan juga saraf intrinsik. Nah, yang ekstrinsik, dia itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu simpatis dan parasimpatis. Lalu, yaitu kalau ekstrinsik yang simpatis itu dia kayak meningkatkan denyut dan kontraksi. Ini for your information aja ya teman-teman. For your information, FYI. Lalu yang parasimpatis atau nervus vagus yaitu menurunkan denyut jantung. Lalu yang kedua ada intrinsik. Ada SA node, lalu AV node, lalu bundle of His, lalu sabut Purkinje. Lanjut ada inervasi jantung. Inervasi jantung ini ya dia ada saraf ekstrinsik yang dibagi menjadi simpatis dan parasimpatis. Nah, yang simpatis ini dia itu berasal dari truncus sympathicus, pars cervical dan pars thoracal, ganglion cervicalis superior medius, et stellatum serta ganglion thoracalis 1 sampai 5. Yaitu fungsinya untuk melepas neurotransmitter adrenalin yang bekerja pada reseptor jantung untuk meningkatkan kontraksi dan denyut jantung. Lalu yang kedua ada parasimpatis. Dia ini berasal dari nervus vagus, nervus cranialis 10. Dia itu kayak melepaskan neurotransmitter asetilkolin sebagai reseptor muskarinik untuk menurunkan kontraksi dan denyut jantung. Lalu ada inervasi jantung. Saraf intrinsik atau saraf konduksi jantung, yaitu ada sinoatrial, pacemaker primer, lalu ada internodal pathway atrioventrikular, yaitu pacemaker sekunder yang berkontraksi 40 sampai 60 kali per menit. Ada bundle of His atau fasciculus AV, lalu crus dextra et sinistra, lalu ada sabut Purkinje. Lanjut. Nah, itu bisa dibaca, yaitu semuanya. Lalu next. Ada vaskularisasi jantung. Dia ini ada dua, yaitu nutritif dan fungsional. Yang nutritif ini dia ada di arteri koronaria dextra sinistra yang merupakan cabang dari aorta ascendens. Lalu yang fungsional yaitu ada di fasa-fasa besar di pembuluh darah. Langsung ada vaskularisasi jantung. Yang pertama ada aliran arteri, nutritif dan fungsional. Nah, yang nutritif ini merupakan yaitu arteri koronaria dextra et sinistra, cabang dari arteri koronaria dextra yaitu ramus anode, AV node, conus arteriosus, marginal dextra, transversal dan interventricularis posterior. Lalu yang kedua ada cabang arteri koronaria sinistra, yaitu dia ada ramus SA node, AV node, circumflexa, dan juga interventricularis anterior. Lalu yang fungsional dia ini di aorta dan truncus pulmonaris. Nah, yang selanjutnya di vena cordis yang bermuara ke sinus coronarius. Ada vena cordis magna, vena cordis
media vena cordis parva, vena cordis posterior, dan juga ada vena cordis obliqua marsal. Yuk. Nah, daftar pustaka. Baik, setelah ini saya mungkin ada beberapa teman saya yang bertanya ya, teman-teman. Nah, jadi setelah ini saya akan membuka tanya jawab. Jadi jangan lupa bertanya nanti. Baik, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, setelah saya menjelaskan yang tentang cor tadi, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Saya Kak, Ya, silakan. Raden Muhammad Fahri AS. mengapa jantung itu disebut sebagai pompa ganda, Kak? Bagus, bagus Raden, bagus. Memperhatikan berarti. Nah, kenapa sih jantung disebut sebagai pompa ganda? Karena di jantung itu memompa darah ke paru dan ke seluruh tubuh secara bersamaan, namun terpisah. Kayak gitu pokoknya. Makanya disebut sebagai pompa ganda. Apakah sudah jelas, Raden? Jelas, Baik. Kak. Baik, Berani. selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Saya Kak. Ya, silakan. Givari Azhar. Baik, apa sih fungsi katup di jantung itu, Kak? Baik, terima kasih. Adik Azhar juga memperhatikan ya. Baik, bagus. Lalu, fungsi dari katup jantung itu sendiri adalah yaitu fungsinya untuk menjaga aliran darah satu arah dan mencegah refluks darah saat kontraksi. Nah, Adik Azhar, gimana Adik Azhar? Siap, sudah menjawab, Kak. Oke. Lalu selanjutnya. Izin memberikan pertanyaan, Kak. Bagaimana bila bagaimana struktur dasar jantung? Maksudnya bagaimana struktur jantung, Kak? Ya. Ya, baik. Adik Aldi, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk struktur dasar jantung ya. Jadi jantung itu terdiri dari 4 ruang. Ada atrium dextra sinistra dan juga ventricle dextra sinistra. Nah, struktur ini memungkinkan pemisahan darah beroksigen dan tidak beroksigen. Jadi untuk memisahkan darah yang ada oksigennya atau tidak ada oksigennya. Apakah sudah menjawab? Nah, saudara. Cukup. Baik. Baik, Terima kasih. cukup, Kak. Sudah cukup. Baik, cukup sekian. Saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kakak. Terima kasih.